Kegiatan demonstrasi dengan merusak kantor desa itu adalah tindakan bodoh, dan di antara setiap masalah pembangunan desa, bisa jadi kitalah sebagai rakyat yang menyebabkannya. Akhir-akhir ini, jagat media sosial Pulau Lombok banyak dipenuhi dengan viralnya banyak masyarakat yang demonstrasi di kantor desa, bahkan tidak sedikit yang sampai merusak kantor desanya sendiri. Yang pertama adalah soal cara kita bersuara, teman-teman. Saya sangat setuju bahwa demo adalah salah satu tanda bahwa masyarakat sudah melek dan tidak cuek terhadap pembangunan desa. Silahkan berdemo, silahkan suarakan seluruh keluh kesah dan kegelisahan kalian. Tapi tolong, jangan sampai merusak. Merusak kantor desa itu ibarat kita sedang merusak rumah kita sendiri hanya karena kita kesal kepada atap yang bocor. Yang paling sederhana dalam membahas hal ini adalah, kalau kantor desa ini rusak, maka pasti akan dibangun kembali. Dan pembangunan kembali itu pasti menggunakan uang anggaran desa itu sendiri, teman-teman. Artinya, pembangunan yang sudah lama kita nanti-nantikan, pembangunan yang seharusnya kita suarakan, itu harus tertunda lagi karena duitnya dialihkan ke sana. Menyampaikan pendapat adalah hak kita sebagai warga negara, warga desa. Tetapi merusak kantor desa, merusak fasilitas publik, itu ibarat kita merusak rumah kita sendiri yang biayanya menjadi tanggung jawab kita. Harusnya anggaran desa yang sebelumnya kita canangkan untuk membangun jalan-jalan tani, kini harus berganti menjadi pembangunan kantor desa kalau kita merusak kantor desa itu. Yang kedua adalah, mari kita bercermin. Kita seringkali kecewa terhadap pemerintah, kepala desa, ataupun bupati dan lain sebagainya. Di saat kita kecewa ini, pernahkah kita berpikir dulu kenapa kita memilih dia? Apakah karena memang dia kita yakini sebagai orang yang kompeten dan bisa membangun desa kita? Ataukah karena dulu kita diberikan sesuatu, atau karena kita punya kepentingan sesuatu, atau karena kita terbuai dengan janji-janji manisnya? Perubahan yang besar itu tidak dimulai serta-merta dari kantor desa, teman-teman, tetapi jauh di bawah itu adalah dimulai saat kita menentukan hak pilih kita di balik bilik suara. Jika kita terlena dan mau mengambil sesuatu keuntungan di awal yang sangat kecil, maka jangan pernah berharap Anda akan dapat keuntungan yang besar setelah jabatan diberikan. Politik uang, politik kepentingan adalah politik transaksi, bukan politik aspirasi. Kalau hari itu kita jual, kita gadai suara kita karena suatu kepentingan, maka mereka-mereka yang mendapatkan kursi dengan cara seperti itu merasa sudah membeli suara kita dan tidak perlu membayar di belakang hari. Jadi kesimpulan yang ingin kusampaikan adalah, mari kita sama-sama berpikir ulang. Mari kita menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang benar. Berhenti untuk merusak diri kita sendiri dan mulai membenahi dari awal. Jika kalian ingin pembangunan dan hidup lebih bermartabat di akhir, jangan pernah mau disuap dengan apapun di awal. Itu intinya. Jadi memperbaiki desa dimulai dari memperbaiki mindset kita sendiri.